Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Afghani dari 11 DKJ 4 Mapel PKK. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu produksi massal, yang terdiri dari dua bagian, yaitu A. Hakikat dan konsep produksi massal, dan B. Perencanaan produksi massal. Bagian A, yaitu hakikat dan konsep produksi massal. Yang pertama adalah pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang, sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar. Adapun ciri-ciri dari produksi massal, yaitu 1. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Dan kedua, biaya per unit rendah. Dan yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Dan yang keempat, dijual pasar bebas. Adapun kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya yaitu 1. Hemat biaya. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi. Yang keempat, tingkat produksi cepat. Sedangkan kekurangannya adalah kegiatan produksi sangat kaku. Yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Yang ketiga, biaya mesin mahal. Dan yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Bagian B, yaitu perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sebagai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Yang kedua adalah ruang lingkup PP. Menurut Sukaria Simulingga 2013, A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produk. Bagian 3. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan, yaitu A. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produksi massal, yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Fungsi dari perencanaan produksi adalah 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan. Dan yang keempat, unsur perencanaan produksi. Yang pertama, tujuan produksi. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Adapun jenis-jenis perencanaan produksi, yaitu yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perencanaan produksi. Yang pertama, faktor internal meliputi mesin, produktivitas tenaga kerja, atau kemampuan pengadaan. Yang kedua, faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi,
atau bencana alam. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi, yaitu bagian A, penelitian dan pengembangan produk, meliputi yang pertama, penelitian proses produksi. Penelitian proses produksi ini merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Dan yang kedua adalah penelitian produk. Adapun mencari gagasan dan seleksi produk, meliputi yang pertama, mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Yang kedua, menyeleksi produk. Merupakan tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Yang keempat, pengujian. Dan yang kelima, desain akhir. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produksi layak dikembalikan. Bagian C, menetapkan skala produksi, meliputi 1. Penempatan waktu. Kedua, penetapan kualitas. Yang ketiga, menghitung biaya. Yang keempat, penetapan tenaga kerja. Yang kelima, penetapan peralatan. Dan yang keenam, penempatan bahan baku. Adapun metode peramalan dalam produksi massal. Yang pertama, pengertian peramalan. Yang kedua, klarifikasi peramalan. Yang ketiga, tujuan peramalan. Yang keempat, karakteristik peramal yang baik. Yang kelima, metode peramalan perencanaan produksi. Dan yang keenam, analisis deret waktu.